Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafana yakum ulumahu wa nasallallahu min barakati ulumi. Bab wujubu istiqsalat. Bab kewajiban menghadap kiblat di dalam sholat. Jamaah rahimahullah, kita tahu bahwasanya salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menghadap kiblat. Selain harus suci dari najis, selain kita tahu tentang masuknya waktu sholat, selain kita ketika sholat harus menutup aurat. Itu disebut syarat sah sholat. Kalau rukun sholat, jadi di dalam sholat itu ada yang kita harus tahu. Ada rukun sholat, syarat sah sholat atau syarat dari syarat wajib sholat. Kenapa kita harus tahu tentang rukun sholat? Karena ada dalam aspek-aspek ibadah, ya, terutama ketika sholat yang disebut rukun tidak boleh ditinggalkan. Contoh misalkan dalam rukun sholat itu yang pertama adalah al-qiyam ma'al qudrah. Orang yang mampu berdiri, orang yang mampu berjalan tanpa bantuan apa-apa ketika sholat, itu kok kemudian misalkan duduk, maka sholatnya tidak memenuhi ruknun min arkanis sholat. Harus tahu rukunnya, harus tahu wajib, karena itu nggak boleh ditinggalkan. Maka kalau kita mampu, maka kita harus berdiri. Nah, lalu bagaimana kemudian kalau misalkan mampu berdiri dan juga mampu duduk, lalu kemudian maksud duduk dari berdiri berpindah ke duduk, itu kita juga memaksakan duduk misalkan. Nah ini juga nanti termasuk dianggap tidak memenuhi rukun min arkanis sholat. Ini harus tahu. Nah, rukun itu mulai dari al-qiyam al-qudrah, orang yang mau berdiri, lalu niyat, lalu membaca suratul Fatihah, lalu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu tahiyat akhir. Harus tahu itu. Dan juga harus tahu yang sunat-sunatnya. Di dalam sunat-sunat sholat ada yang disebut dengan sunnah hayat, ada sunnah abad. Nah kalau orang yang melakukan meninggalkan sunnah hayat, atau sunnah apa, orang yang meninggalkan atau melupakan sunnah apa, lalu kemudian dia kan ketika kita melakukan sholat sunnah yang dibuat sunnah abad, lalu kita suatu saat lupa, nah kita disunatkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau kemudian lupa kita melaksanakan sunat hayat, lalu kita sujud sahwi, batal sholatnya karena dianggap menambah gerakan. Nah, nanti itu yang ketentuan-ketentuan seperti ini akan kita kaji di kajian berikutnya. Nah, sekarang mengenai kita fokus di wujubul istiqbal kiblat, tentang kewajiban menghadap kiblat. Jadi saya bacakan ibrahnya dulu. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ini biasanya kalau kita ngaji balah kitab, membuka kitab itu dianjurkan untuk membaca ibrahnya, redaksinya, karena itu mudah-mudahan kita bisa ketularan mendapatkan berkahnya, berkah dari penulis atau mu'alif kita. Lalu kita dorong untuk membacakan sehingga ilmunya mengalir kita semua dan kita juga bisa mengamalkan apa yang disampaikan dalam kitab tersebut. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, dasar kewajiban tentang menghadap kiblat adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun kamu keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka kamu harus arahkan wajahmu ke dalam arah Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan syatral Masjidil Haram itu adalah awal murad bil Masjidil Haram huna ainul Ka'bah. Yang disebut dengan Masjidil Haram adalah ainul Ka'bah. Jadi kalau kita misalkan melaksanakan ibadah haji atau umroh lalu sholat di dalam lingkungan Masjidil Haram, maka kemudian ketika disebut menghadap Masjidil Haram, yang dimaksud adalah menghadap Ka'bah. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lama dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli hatta kharaja minhu falamma kharaja raka'a rak'ataini fi qiblatil Ka'bah wa qala hadhihi al-qiblah. Ada sebuah cerita Rasulullah SAW ketika masuk Masjidil Haram, lalu kemudian beliau berdoa di pojok-pojok masjid itu, lalu kemudian ketika sholat beliau melakukan rukuk atau sholat 2 rakaat di qiblatil Ka'bah, jadi di arah Ka'bah. Wa qala hadhil qiblah. Itulah yang kemudian dijadikan dasar ya yang dimaksud Masjidil Haram yang disebut kiblat itu adalah Ka'bah. Nah, perintah-perintah tentang kewajiban menghadap kiblat itu banyak sekali. Hadis-hadis yang dimunculkan itu juga jelas tersurat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wastaqbil qiblah wa kabbir. Hadapkanlah kiblat lalu kemudian bertakbir. Nah, jemaah sekalian, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Maka arahnya menghadap kiblat itu di seluruh badan. Tapi yang paling wajib itu adalah dada. Kalau misalkan kita sholat Allah Akbar, lalu kemudian kepala masih nengak-nengok, itu masih nggak membatalkan sholat. Meskipun status hukumnya makruh. Kita sholat, lalu kemudian sesekali mungkin nengok gitu kan. Atau kemudian kita bawa anak kecil, anak kita di sebelah, lalu kemudian suatu saat kok nggak ada di sebelah, kita nengok, nyari gitu kan. Itu sholatnya tidak batal. Tapi gerakan menengokkan kepala ketika sholat itu makruh. Tapi kalau misalkan nengoknya kok kemudian sampai menggeser arah kiblat, misalkan nengoknya itu menyeret badannya, maka batal sholatnya. Misalkan kita nengok, misalkan ketika salam, ini yang mungkin yang suka berhati-hati ketika salam. Misalkan ketika salam kita sudah duduk, tahu betul assalamualaikum, sampai naik bahu. Ini namanya sudah menggeser, merubah arah kiblat. Maka batal sholatnya karena sudah dianggap tidak menghadap kiblat. Jadi kalau salam itu cukup kepala saja, sampai kemudian mentok-mentoknya, pipinya terlihat oleh jamaah di belakangnya, mentok-mentoknya. Jika salam itu disunatkan mentok, ini sampai pipinya, sisi pipinya terlihat oleh jamaah di belakangnya. Itu aja assalamualaikum, tapi mentokin. Nah, ketika mentokin hati-hati, jangan sampai
merubah punggung dada kita, karena ini geser maka dianggap tidak menghadap kiblat. Itu ya. Assalamualaikum dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini batal. Sholatnya batal. Padahal tinggal di ujung aja tuh. Ini yang disebut kenapa pentingnya kita ngaji fikih itu kan begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kekhusyuan sholat sebenarnya bukan ketika Allah apa langsung merem-merem gitu, bukan. Allah langsung merem. Bismillah. Bukan begitu. Sholat itu disebut khusyuk pertama, level pertama itu adalah pahami rukun sholat dan sunatnya tentunya. Pahami, penuhi ketika sholat, rukun-rukunnya itu tidak ada yang ditinggalkan. Itu tahap pertama, itu khusyuk. Tahap kedua, jenis yang lebih khusyuk adalah mengamalkan sunat-sunat sholat. Itu yang kemudian kenapa kita harus tahu. Misalkan ketika kita mulai dari takbiratul ihram, mengangkat tangan itu kan sunat, amalkan. Kita gini juga sah kan gitu. Tapi mengamalkan raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunat. Untuk apa? Takbir itu adalah ekspresi kepasrahan kita kepada Allah SWT. Di mana-mana itu yang kemudian diadopsi dalam militer. Kalau orang sudah angkat tangan, pasrah, nggak boleh diapa-apain. Makanya kemudian dalam undang-undang militer itu orang kalau misalkan sudah angkat tangan ditembak, itu termasuk kejahatan perang. Orang sudah pasrah. Nah, sama ketika sholat, ketika kita sudah angkat tangan itu ekspresi kepasrahan. Maka bayangkan ketika namanya sholat, ngangkat tangan, bayangkan, rasakan kalau kita sedang pasrah di hadapan Allah. Ini namanya mengamalkan sunat. Level kedua adalah mengamalkan sunat-sunat sholat setelah kita tahu rukun-rukun sholat. Lalu setelah sedekap kita baca apa? Iftitah kabir Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara. Nah, membacanya dulu. Kalau belum mampu untuk memahami maknanya, baca dulu. Maka itu tahap kedua, memperbanyak sunat-sunat di dalam sholat itu dipenuhi. Orang ketika ruku membaca apa? Tasbih subhana rabbiyal azim. Sholat kita nggak membaca tasbih sah. Kita mungkin suatu saat ingin sholatnya gaspol percepat, Allah akbar, langsung baca alhamdulillahirabbil alamin amin, langsung ruku, langsung berdiri, langsung tidak baca doa tasbih, tidak membaca doa tidak, lalu sujud nggak baca bacaan sujud, lalu ketika duduk di antara dua sujud tidak membaca doa Rabbil firli warhamni wajburni, itu sah, karena itu adalah amalan sunnah. Nah, kita hanya di dalam sholat diingatkan setiap perpindahan gerakan itu kita harus tomak nina. Itu saja. Tomak nina itu apa? Ya ketika sudah ruku, itu rukunya betulan. Maksudnya terasa rukunya. Belum baru mirip begini. Misalkan gini ya. Kita itu sering sholat kalau cepat. Masih ada sholat yang cepat ya. Sholat cepat misalkan. Ini belum begini, langsung berdiri. Ini namanya belum tomak nina. Disebut tomaknya ketika rukunya ruku betulan kerap. Nah, kalau udah gini boleh langsung begini. Nah, tomaknya masuk rukun karena apa? Karena tadi rukunya betul ruku. Ketika ini namanya ya beri tegak. Kalau pengen cepat belum tegak langsung duduk. Nah, itu namanya belum tomaknya. Maka tidak terpenuhi rukunnya.
Karena kalau nanti ketika berdiri yang tegak sudah toh kan, kalau rukuk juga rukuk prok begitu. Ya, jadi itu namanya pemenuhan rukun. Lalu kemudian khusus yang kedua adalah menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, menjalankan sunnah-sunnahnya bisa mendorong kekhusyuan. Misalkan orang ketika rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali, kita ibaratnya kayak membaca Quran. Dalam bayangan kita kayak ngeja Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, kepikiran dengan redaksi Subhana Rabbil Azim wa bihamdi masuk dalam kategori khusyuk. Ya. Jadi sujud, duduk di antara 2 sujud itu masuk dalam kategori khusyuk. Nah, tahap ketiga, khusyuk yang ketiga adalah memahami maksud dari setiap bacaan yang kita baca. Misalnya ketika Allahu Akbar, Al-Kabir, Alhamdulillah, ingat doa iftitah adalah doa ekspresi kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita ingat ketika misalkan baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi ini kalau sudah sampai ke level memahami maknanya, itu sudah melibatkan jiwa kita. Kan tahu kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masuk khusyuk karena mencoba memahami setiap kata-kata, setiap bacaan yang keluar ketika sholat. Mungkin kalau kita pas sholat jamaah tidak bisa sampai ke sana, tapi kalau biasanya sudah paham bahwa ini adalah sebuah doa, ekspresi kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, paham inna sholati wa nusuki, ya Allah, hidupku, matiku, sholatku, ibadahku hanya untuk Engkau. Tidak ada niatan lain. Kan gitu. Hanya niat untuk Allah. Tidak ada gara-gara saya ingin bisa kalau sholat biar dilihat oleh mertua, dilihat biar tidak dianggap sebagai orang yang soleh. Gak ada bayangan-bayangan gitu. Semua dipusatkan pada Allah. Nanti kemudian akan merembet. Kalau kita sudah terbiasa niat begitu ya, jemaah sekalian. Kalau kita sudah terbiasa niat begitu, maka enak sekali hidup ini karena menjadikan Allah sebagai tujuannya. Atau sebaliknya, kita menghadirkan Allah di seluruh aktivitas kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa menghadirkan Allah di seluruh aktivitas kita, maka itu akan menjadi ibadah. Kan gitu? Akan menjadi ibadah. Sampai ketika orang mencari nafkah, sudah menghadirkan Allah, maka mencari nafkah menjadi ibadah. Bagi orang muslim beriman, akidah yang benar, maka seluruh aktivitas hidup adalah ibadah. Tapi kalau misalkan kita tidak menghadirkan Allah, kita kerja dan gak pernah niat ibadah, maka itu hanya sebagai aktivitas duniawi. Aktivitas duniawi ya hanya dapat uang saja, hanya dapat gaji, hanya dapat upah. Kan gitu. Nah, kenapa kemudian ngaji hari ini? Ini juga harus dinisbatkan, ditempelkan karena Allah. Kan itu. Karena di dalamnya ada sekian besar, sekian banyak pahala yang saya sampaikan pada bulan yang lalu. Orang menghadiri majelis taklim, orang menghadiri majelis ilmu, baik untuk mengajar ataupun belajar, pahalanya sama. Ka'ajri hajin taman. Seperti apa? Mendapatkan pahala haji taman. Jadi posisinya saya dengan jamaah sekalian itu sama-sama dapat haji taman. Itu ketika dinisbatkan pada Allah amalan kita. Tapi kalau misalkan niatnya adalah untuk hal yang lain, maka itu tidak ada maknanya. Jadi argonya nol, argo pahalanya nol. Nah,
tentunya ini menjadi sia-sia. Nah, dalam menghadap kiblat, karena ini wajib, ini kita sering ketika berjamaah harus diperhatikan juga. Ketika jamaah, seorang makmum itu harus ikut imam, termasuk dalam menghadap kiblat. Tentunya kita ketika menghadap kiblat, karena kita orang awam yang tidak bisa menghitung atau mengetahui kiblat yang benar itu mana, maka kita kemudian taklid dalam menghadap kiblat. Termasuk ini masjid ini sudah ditetapkan oleh ilmuwan bahwasanya kiblat ya garisnya begini. Itu namanya kita taklid. Karena memang kita tidak punya keilmuan terhadap bagaimana cara menghadap kiblat, jadi ikut saja. Nah, dulu ini masjid kiblatnya lurus, ikuti tembok. Ya kita takut, namanya kita orang awam. Ya udah ikuti saja sama yang dulu bikin masjid. Pokoknya itu menghadap kiblatnya ke sana ya ke sana. Tapi ternyata ketika dibaca ternyata mencongan gitu. Jadi sholat menghadapnya ke Afrika. Selama ini sholatnya menghadapnya ke Afrika, ke Spanyol gitu. Nah, itu negara-negara yang kita idolakan gulanya. Kita idolakan gulanya. Ini sudah benar. Kita taklid dengan ahlinya. Nah, sering kita lihat ketika jamaah ini lurus, lalu kemudian imamnya mincong. Jadi misalkan ada sering saya lihat itu, saya kalau jamaah sering saya lihat itu imamnya sudah ada yang imam yang sok bener itu ya, atau ketika menjadi imam itu dia tidak memberitahukan jamaahnya. Dia mincong sendiri, sementara jamaahnya lurus. Misalnya ini lurus, kalau imamnya merasa arahnya miring, dimiringkan. Ya kan kita tahu, imam namanya makmum itu harus mengikuti imam termasuk dalam menghadap kiblat. Nah, ini secara hukum ya nggak sah. Imamnya ngadep kiblat, makmumnya tidak, kan nggak sah. Maka kalau menjadi imam yang benar, ketika dia tahu arah kiblatnya itu miring dari sebuah bangunan, maka harus bilang, jamaah agak sirap dikit, harus disampaikan, agak sirap dikit, jangan diam saja, lalu dia nyerongkan sendiri, tidak. Itu tidak sah sholat jamaahnya, karena makmum berbeda dengan imam dalam hal penentuan arah kiblat. Nah, di dalam Kifayatul Ahyar itu disebutkan ada yang begini. Istiqbalul qiblah lil qadir fa in qadara lazimal istihad wastaqbala madhunahu qiblah. Jadi menghadap kiblat bagi orang yang tahu ilmunya, maka wajib dia beristihad. Dia beristihad lalu menghadap ke arah kiblat yang kemudian dia istihadkan. Nah, karena lagi kita nggak tahu kiblatnya, ya nggak tahu ilmunya, ya kita ikut saja. Yang paling aman begitu. Maka kemudian menghadap kiblat, landasan kita adalah taklid. Nah, kemudian ketika misalkan kita tidak memiliki kemampuan itu, atau kita ragu tentang kebenaran kiblatnya, suatu saat kita sholat di sebuah tempat, misalkan di hotel itu kan kadang ada arah kiblat, lalu kita sholat sembarangan, wah yang penting katanya
lihat firman Allah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatratul haram, atau wa haitsu ma kuntum aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kan kita sering pakai dalil itu, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Lalu kemudian ketika sholat nggak pakai ilmu kiblatnya, pokoknya mana yang lega aja langsung bilang saja. Ternyata itu tidak menghadap kiblat, lalu kemudian tahu bahwasanya arah kiblatnya ke belakang kebaliknya, maka fawajibu ayat, wajib mulang sholatnya. Nah, maka pastikan bapak sekalian, ketika sholat di rumah itu juga pastikan sajadah atau kiblat itu jelas arah. Pastikan itu. Kalau misalkan menjadikan masjid ini sebagai rujukan, lihat ananya. Kalau misalnya agak serong, berarti nanti di rumah dibuat serong. Atau kita percayakan pada aplikasi, kan sudah banyak ya aplikasi kiblat itu ya. Tapi cuma kadang ketika kekuatan magnet di rumah itu lebih kuat, kadang juga ketika pakai kompas itu suka bergeser. Nah sekarang bahasanya sinyal. Sinyal kuat, lalu kemudian pakai aplikasi, insya Allah itu juga bisa valid. Nah, menghadap kiblat karena itu wajib ketika sholat wajib. Tapi ketika sholat sunnah itu boleh sholat ketika kemudian berubah arah itu tidak batal sholat. Saya katakan begini, karena ketentuan ini maka orang sholat di dalam kendaraan untuk sholat wajib dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Maka dalam mazhab Syafi'i ketika sholat wajib ya kita sholat di dalam kendaraan itu tidak sah. Harus berhenti, turun, cari masjid atau pastikan arahnya. Tapi kalau sholat sunnah, kita misalkan di kendaraan awalnya ngadep kiblat dulu, lalu kan kendaraan kan udah belok-belok itu udah nggak jelas, itu tetap bisa dilanjutkan, tetap sah. Tapi kalau sholat wajib itu tidak. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau misalkan kita berada di dalam kendaraan itu sholatnya sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu. Itu kalau kita mendeklar sebagai pengikut setia mazhab Syafi'i. Maka kemudian kalau kita misalkan berumroh atau melakukan perjalanan panjang yang sampai melewati berjam-jam, yang melewati waktu sholat, itu pilihannya kalau kita mau tetap istiqomah dengan mazhab Syafi'i, pilihan yang pertama adalah dengan jamak, ya takdim atau takhir. Yang kedua, sholat di waktunya adalah sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu. Nah kalau sudah sholat untuk menghormati waktu itu sedikit keluar dari ketentuan, tidak harus wudhu, ya. Dalam kondisi pakai baju najis boleh sholat, nggak usah wudhu. Nah, cuma nanti ketika sudah turun diulang. Nah kenapa mazhab Syafi'i menentukan ada namanya sholat lihurmatil waqt? Kita harus tahu kira-kira begini, Allah meluangkan waktu, bahasa makhluk ya. Allah meluangkan waktu-waktu tertentu untuk melihat hambanya yang sedang beribadah. Meluangkan pada waktu-waktu tertentu kepada hamba-hambanya ketika beribadah. Maka jangan sampai waktu yang disediakan Allah itu kita sia-siakan. Maka dalam kondisi apapun, walaupun kita nggak punya wudhu, kita berada dalam sebuah kondisi yang tidak memungkinkan untuk berhenti atau keluar dari kendaraan,
maka saat itu sholat lihurmatil waktu. Laksanakan sholat lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Nah, kalau dalam jarak pendek misalkan perjalanan yang itu bakal melewati zuhur dan asar, itu kan bisa kita lakukan dengan jamak takhir. Kalau berangkat di waktu awal itu sudah masuk zuhur, bisa jamak takhir kan begitu. Tapi kalau misalkan pernah jauh, udah melewati zuhur, udah melewati asar, ternyata masih makan waktu maghrib, kan begitu ya. Melewati isya, bahkan melewati subuh, nanti sampai subuh. Kalau masih bisa dapat akhirnya di jamak akhir untuk maghrib dan isyanya. Tapi kalau diperkirakan sampai ke tujuan sudah melewati subuh, maka mau tidak mau maghrib, isya dan subuh itu lihurmatil waktu. Laksanakan sholat untuk menghormati waktu. Nanti setelah mendarat kita punya keluangan, baru kemudian melakukan i'adatus sholat, melaksanakan mengulang sholatnya, dirapel 3 itu, kan begitu. Tapi kalau kita nggak melaksanakan sholat lihurmatil waktu, dianggap kita bermaksiat, meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, maka nanti ketika sudah mendarat, kewajiban kita melakukan qadha sholat. Maka niatnya beda. Kalau kita sholat ketika pada waktunya, niatnya adalah misalkan ya, usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmumah, raka'ataini mustaqbilal qiblati, ya. Adaan makmumah, adaan. Jadi redaksinya pakai adaan. Itu kalau kita sholatnya pada waktunya. Tapi kalau misalkan qadha, sholat subuh atau kita bangun kesiangan, matahari sudah terbit, sementara kita enggak, misalkan subuhnya enggak lihurmatil waktu, tiba di sebuah, kalau kesiangan ya bangun karena udah lewat di luar waktu, namanya qadha. Maka niatnya beda. Usolli misalnya fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadha'an, mengqadha, membayar utang. Niatnya qadha'an lillahi ta'ala. Nah, ini mengenai hal-hal yang seperti kan teknis, tapi ini penting. Sehingga sholat kita jangan sampai ketika baca kesiangan misalkan tetap adaan. Harus ngomong ini qadha'an, bukan adaan. Nah, itu beda redaksi niat. Namanya adaan dengan qadha'an itu begitu. Nah, teman sekalian, tiqbal qiblah syaratun fi sihhati shalat illa fi halain. Menghadap kiblat itu syarat sah salat, tapi ada 2 hal kita ketika melakukan salat tidak menghadap kiblat. Pertama adalah fi syiddatil khauf, dalam kondisi khauf, ketakutan. Ya kayak perang begitu kan. Itu enggak selalu menghadap kiblat. Fi syiddatil khauf pertama, yang kedua wa finna fidati safar. Di dalam safar, tapi sholat sunat. Jadi ketika sholat sunat, ketika safar itu boleh tidak menghadap kiblat, tapi ketika takbir harus menghadap kiblat. Jadi misalkan kita melakukan perjalanan jauh, naik kereta dari Jakarta sampai ke Surabaya misalkan, kita mau sholat di dalam kereta. Kalau kita bermazhab Syafi'i, untuk sholat wajib, sholat di kereta tidak sah. Karena keretanya dalam jarak tertentu misalnya sudah belok, kiblatnya berbeda, maka sudah merubah kiblat. Kecuali misalkan ada sebuah teknologi, lalu tempat sholatnya itu bisa menyesuaikan. Ketika Allahu Akbar terus walaupun belok-belok tetap menghadap kiblat. Nah, itu tetap sah.
Tapi kalau kondisi kereta yang saat ini karena musolanya seperti itu, ya ketika kereta agak belok, mesti kiblatnya berubah. Maka ketika kiblat berubah, batal. Tapi kalau sholat sunat tidak. Kalau sholat misalkan kita mau sholat duha di kereta, yang penting awal menghadap kiblat, lalu kemudian ketika arahnya berubah, itu kemudian untuk sholat sunat boleh dilanjutkan dan itu tetap sah, tidak batal. Jadi itu boleh ya, tidak menghadap kiblat. Falikoli wa fama syiddatul khauf falikolihi ta'ala, dalam hal tidak menghadap kiblat ketika sholat karena syiddatul khauf, dalam kondisi takut, maka ini kemudian berdasarkan pada firman Allah, fa in khiftum farijalan au rukbana. Jika kalian khawatir atau dalam kondisi takut, dalam kondisi safar atau sedang naik kendaraan. Wa an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi tafsir hadhihi al-ayah qala fa in kana khaufun huwa ashaddu min dzalik sallu rijalan qiyaman. Jadi boleh sholat dalam kondisi berjalan berdiri ala aqdamihim aw rukbana. Sholat sambil berdiri mustaqbilal qiblat aw ghair mustaqbiliha. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Wa amanna fil safar. Adapun ketika melaksanakan sholat sunat di dalam safar, ini berdasarkan hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati qibala ayyi wajhin tawajjah. Karena Rasulullah SAW isabbihu, isabbihu itu bertasbih kalau letter lock-nya. Tapi dalam bahasa fikih maksud yusabbihu itu adalah sholat sunat ala rahilati, di atas kendaraan, qibala ayyi wajhin tawajjah, menghadap ke arah manapun kendaraan itu berbelok atau menghadap. Wahyu tiru alaiha, dan juga beliau selalu melaksanakan witir. Jadi walaupun dalam kondisi safar di atas kendaraan, Rasul selalu witir. Sholat sunat dilaksanakan dalamnya sepanjang di dalam kendaraan itu. Lalu kemudian Rasul juga selalu berwitir meskipun dalam kondisi safar. Karena memang beliau ya sebagai panutan, termasuk sholat sunat itu kan juga witir terutama tidak pernah ditinggalkan. Cuman kadang kita sering berpikir, uang yang wajib aja bisa dijamak-jamak ya. Lalu kenapa ketika di kendaraan sampai maksain sholat sunat, kan itu pikiran kita kan gitu. Kalau Rasul selama dalam perjalanan waktu duha ya sholat duha, waktu witir ya witir ketika di dalam perjalanan itu. Khusus untuk sholat sunat. Faidatun, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay yuwajjiha ila Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang diambil dari Al-Bara' bin Azib, suatu ketika Rasul ketika sholat itu menghadap Baitul Maqdis, dan itu berlangsung selama 16 atau 17, perkiraan sekitar 16 atau 17 bulan. Tapi beliau ingin ketika menghadap Allah itu menghadap kiblat. Maka ketika sholat itu sering bolak-balik itu melihat ke langit, yang kemudian turun surat wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sampai kemudian turun ayat dari Allah memerintahkan untuk mengalihkan arah kiblatnya yang awalnya ke Baitul Maqdis, lalu kemudian
ke Ka'bah. Nah, kadang kemudian karena saking cintanya kepada Ka'bah, maka Rasulullah ketika sholat karena belum ada wahyu, ketika sholat itu bukan menghadap ke Baitul Maqdis, tapi karena kiblat, jadi menghadap kiblat sekaligus Baitul Maqdis. Karena saking inginnya itu biar tidak dianggap sebagai nabi yang ternyata juga mengikuti ajarannya Yahudi misalnya gitu. Maka kemudian berkali-kali ketika sholat itu nengok ke langit gitu, minta bermohon pada Allah agar turun wahyu kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ke Tanah Haros. Jadi fa'anzalallahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama. Maka benar Allah menurunkan, kami melihat engkau selalu tengok ke langit itu. Lalu kemudian fawalli wajhaka syatral masjid. Lalu kemudian perintahnya adalah setelah itu diperintahkan untuk menghadap kiblat ya atau Ka'bah di Masjidil Haram. Jawab sekalian, jadi menghadap kiblat itu ada dua kategori. Jadi kalau misalkan kita berada di tanah haram dalam jarak yang dekat, maka kemudian kita harus menghadap kiblat ya Ainul Ka'bah, ke arah Ainul Ka'bah, Ka'bah itu sendiri. Tapi kalau kita berada jauh dari tanah haram, maka kemudian Syatrul Masjidil Haram, ke arah masjid. Jadi kalau misalkan mencong-mencong dikit keluar Ka'bahnya di sini misalkan agak mencong dikit nggak masalah karena Syatrul. Ya kita di Indonesia bahkan ketika disebut Syatrul Masjidil Haram tidak hanya Ka'bah atau Masjidil Haram, tapi tanah haram. Jadi menghadapnya ke tanah haram. Ya Arab Saudi, menghadapnya ke Arab Saudi. Nggak harus persis di Ka'bah. Nah, maka redaksi dalam Al-Quran Syatrul Masjidil Haram, bukan langsung disebut menghadap Ka'bah, tapi dalam Syatrul Masjidil Haram. Nah, jadi itu kira-kira kajian kita tentang kewajiban menghadap kiblat. Nah, ada beberapa penjelasan yang di kitab Kifayatul itu menarik. Misalnya ada la yasihul istihad illa bi adillatil qiblah. Tidak sah beristihad dalam menghadap kiblat kecuali kita disertai dengan ilmu yang memadai, dengan adillatul qiblah. Jadi kalau kita mau beristihad, kan seorang mustahid dalam hal menghadap kiblat itu sebaiknya menentukan sendiri. Kalau seorang mustahid tahu ilmunya, tahu arahnya, itu menentukan sendiri. Maka kemudian kalau kemudian dia tidak memiliki data dukung, lalu tahu saya istihad ngadep ke sana, itu tidak sah. Kalau sembarangan memutuskan begitu tanpa adillah. Maka walaysa lil qadir alal istihad taqlidun ghair. Maka juga tidak sah bagi seorang yang mampu menentukan arah kiblat itu mengikuti atau taklid. Sampai dibahas di betul akhir itu. Fa in fa'ala wajaba qadha shalat. Jika kemudian dia taklid, maka wajib mengqadha salat. Masalah menghadap kiblat itu. Fa in dhaqal waqt fa'ala kaifa kana wa tajibul i'adah hadza. Suatu ketika kita itu sholat lalu kemudian bingung menentukan kiblat, arah kiblat, karena waktunya sempit takut habis, lalu kemudian kita udah ke arah sini aja, ternyata salah. Nah, tapi saat itu ketika dia
dalam kondisi waktunya yang sempit, dia sholat kaifakana, terserah ngadep kemana saja. Tapi setelah dia tahu, oh ternyata yang benar ke arah sini, maka fatajibul i'adah hada, wajib mengulangi. Jadi sholat menghadap kiblat sembarangan itu jelas tidak sah. Kalau kita kemudian setelah itu tahu, maka wajib mengulangi. Kira-kira gitu ya. Mengenai menghadap kiblat. Oke, sampai di sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini kan. Ya, silakan. Misalnya tadi sholat zuhur, asar, maghrib itu di perjalanan. Tapi sudah diniatkan sholat menghargai waktunya sudah. Nah, sholatnya ini zuhur, asar, maghrib itu terlewatkan. Tetapi di kendaraan tadi sudah sholat untuk menghargai waktu. Tiba ke suatu tempat itu pas isya. Nah, apakah mengganti sholat yang tadi dari zuhur, asar, maghrib itu di waktu isya itu kodoknya, atau menunggu di waktu pas sesuai jadwalnya, ganti zuhur di zuhur, ganti asar di asar gitu, itu abdulnya gimana? Ya, terima kasih. Pertama saya posisikan, meskipun nanti akan dibahas, tapi kita posisikan dulu. Ketika kita melakukan sebuah safar atau perjalanan, kan sudah menghitung nih, sudah menghitung. Kalau misalkan waktu yang dibutuhkan itu adalah waktu yang itu akan melewati 2 waktu sholat, maka pilihannya adalah jamak takdim atau jamak takhir. Kalau masih dapat jamak takdim atau jamak takhir, tidak perlu sholat lihurmatil waqt, karena sudah ada ketentuan. Nah, pentingnya ilmu untuk tahu tentang jamak ini kita pakai untuk hal yang seperti ini. Orang misalkan begini, ini untuk jamak dulu, ini ngambil jatah di pertemuan selanjutnya, apa-apa. Dalam jamak, ketika kita niatkan jamak takhir, maka harus pastikan ketika di waktu awal kita niat untuk jamak takhir. Jadi misalkan ini mau asar, ini mau ke Bandung misalkan, berangkat sebelum zuhur. Nah, pas di tengah perjalanan masuk waktu zuhur. Niatkan ketika masuk waktu zuhur, saya niatkan sholat zuhur jamak dengan sholat asar Di waktu asar. takhir. Itu kalau misalkan ada apa-apa, misalkan di tengah perjalanan, tapi kemudian misalkan kecelakaan lalu meninggal, kalau sudah niat, dia sudah dianggap melaksanakan. Yang bahaya itu yang sering lupa, masuk di waktu perjalanan zuhur nggak niat, ingatnya ketika asar, nggak bisa, itu disebut jamak, nggak bisa. Orang yang di waktu awal tidak niat, maka disebut faqat aso, dia bermaksiat, itu meninggalkan sholat. Berarti nanti ketika waktu asar niatnya qadha, bukan jamak. Kalau zuhur kok nggak niat, tahu-tahu nyampe tempat asar, lalu kita jamak, nggak sah. Karena itu kita di awal tidak niat. Ya itu kalau misalkan di tengah jalan kok mati, misalkan itu dianggap meninggalkan sholat, faqat aso. Itu jamak. Nah, jadi kalau dalam sholat harus tahu itu, ukur gitu. Kalau sampai lewat 2 waktu, berarti pilihannya kalau nggak jamak takdim, jamak takhir. Tapi kalau jamak takdim nggak boleh di rumah. Misalkan berangkat zuhur, perkiraan nyampe tempat maghrib.
jamak takdim mah di rumah. Nah, itu tidak. Kalau bahasa saya, meskipun ada ulama yang bolehkan, tidak afdol, bukan tidak sah, tidak afdol. Jadi kalau mau melakukan jamak setelah mencapai satu marhalah itu kira-kira berapa kilo? Setengah dari kan kalau ini kan marhalatain ya, satu marhalatain. Berarti satu marhalah dari separuhnya. Berarti kalau 83 atau 90 kira-kira di KM 45. 45 itu berarti mana itu? 57 lah, 57 57. juga. 47 kira-kira gitu. Itu baru boleh di sana. Jangan. Yang enak 57. Kan tak 57. Kalau di rumah itu nggak afdol, meskipun ada harus keluar rumah dulu dan itu satu marhalah. Apalagi kalau kosor. Kalau kosor itu ketat persyaratannya, ketat sekali. Kalau tadi jamak, namanya sholat itu namanya jamak, tidak selalu kosor ya. Jamak sendiri, kosor sendiri. Tapi sering kita kalau jamak lalu sama kosor. Ini beda. Kalau jamak, misalkan tadi safar, berangkatnya setelah zuhur, maka sholat di jamak 4 tidak masih boleh, meskipun tidak afdal. Ketika di rumah masih boleh. Lebih abdul kalau udah keluar. Lebih abdul kalau sudah keluar rumah dan itu sampai satu marhalah. Itu kalau jamak biasa. Tapi kalau jamak kosor nggak sah. Misalnya mau safar lalu jamak kosor di rumah, di jamak dan kosor di rumah, nggak sah kosornya. Maka peringatan Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Rafi'i dalam kitab Tahrir itu mengatakan begini: man jahala bi qasri shalat fa qasira ya la yasihu qasruhu fa yajibu i'adatuhu. Barang siapa yang jahil tentang bodoh tentang ilmu-ilmu safar, ilmu-ilmu mengkosor sholat, lalu kemudian dia mengkosor, nggak tahu ilmunya, nggak tahu ketentuannya, lalu dia mengkosor, maka fayajibu i'adatuhu. Tidak sah kosornya, lalu wajib dia mengulangi sholatnya. Untuk kosor itu ketentuannya ketat, karena kosor itu dianggap merubah ketentuan aslinya. Sholat yang 4 dari 2 itu kan ekstrim perubahannya, merubah syariat. Jadi dalam syariat itu ya memang disyariatkan, tapi secara lahirnya itu dianggap merubah syariat. Dari 4 dari 2 itu merubah. Maka dalam fikih itu lebih baik ya daripada kalau nggak tahu ilmunya, daripada kosor mending jamak saja. Amannya. Ini saya itu sering menemukan beberapa karena mungkin ya ilmunya terbatas, orang ketika melakukan safar ke Bandung misalkan, ternyata jamak dan kosor itu masih dilakukan di Bandung, di hotel. Itu masih dilakukan jamak dan kosor. Padahal kalau misalkan kita baca narasinya dalam Kifatul Ahyar itu, orang kalau sudah sampai tempat itu nggak boleh kosor. Tapi kalau jamak masih boleh. Karena sudah tahu kapan baliknya, kecuali kalau kemudian selama di dalam selama di dalam Bandung itu belum jelas kapan pulangnya. Kalau belum jelas kapan pulangnya boleh jamak kosor. Tapi kalau sudah jelas pulangnya itu nggak boleh kosornya, hanya boleh jamak. Nah, jadi itu syariat jamak. Bahkan dalam jangka pendek ini ada toleransi, walaupun juga tidak afdol. Kita pergi dari rumah ke tanah abang, kan jangka pendek tidak masuk menisab masafatul safar, masafatul qasr sholat atau jamak sholat kan nggak menisab. Tapi kadang karena kondisi macet dan lain sebagainya sering lewat sholat, maka itu boleh jamak, diniatkan jamak.
meskipun nggak afdol. Itu boleh sekali-kali, tapi nggak boleh tiap hari. Boleh, yang misalkan kita yang kerja dari sini ke mana misalkan Monas atau Pulau Gadung, yang tiap hari ketika keluar dari kantor suka melewati 2 waktu, itu boleh dijamak tanpa kosong, tapi sekali-kali, jangan dijadikan kebiasaan. Sekali-kali itu dalam qaulnya Syafi'i begitu. Nah, lalu kemudian yang ini, kalau kemudian perjalanan panjang seperti misalkan ke Mekah, saya kalau Mekah itu kalau berangkat, misalkan berangkat pagi, atau misalkan berangkat jam 2 misalkan ya, kan penerbangan 7 jam ya, 7 jam, berangkat jam 2 misalkan, yang kelewat mesti asar, maghrib. Di pesawat itu ya lewat asar, maghrib, dan isya. Kalau asar, misalkan kita sudah sholat dulu, sholat duhur, nggak dijamak, kan asar ketinggalan. Maka mesti karena sudah dalam pesawat, ya mau tidak mau pilihannya lihurmatil waqt atau kalau pesawat nggak bisa lihurmatil waqt. Nanti kalau yang asar sama maghrib sama isya, karena nyampe tempat masih ada waktu, jam akhir, kan itu ya. Nah asar ini kapan kodoknya? Nah waktu asar ini kodoknya adalah, pokoknya namanya kodok, secepat membayar hutang itu secepatnya, faul. Jadi misalkan mendarat, ya, sholat jamak dulu, baru kemudian kodok. Meskipun kalau namanya kok bayar sholat itu bisa kapan saja, tapi paling baik adalah, paling bagus adalah flow. Ketika ingat langsung bayar. Maka kemudian ketika mendarat, sholat jamak dulu yang utama, maghrib sama isya, lalu baru qadha asar. Walaupun jam 11 malam tuh. Walaupun jam 11 malam. Qadha. Jadi bukan kemudian nunggu sampai datangnya asar besok lalu double, bukan begitu. Saat itu langsung di qadha. Begitu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Terkait dengan yang didulukan itu isaknya dulu atau maghribnya dulu. Ini kadang ya. Ya. Ini dua, lagi-lagi ini juga namanya fikih itu selalu dua ada fihi kaulan, selalu begitu. Kalau di dalam Fathul Mu'in, kata Fathul Mu'in itu disebutkan lebih afdolnya dahulukan yang punya waktu. Misalkan gini, misalkan kita mau jamak takhir, yang punya waktu adalah asar, maka asar dulu baru zuhur. Ini kalau di Fathul Mu'in ya itu disebutkan begitu. Jadi yang punya waktu dulu. Nah, meskipun kalau kita mau melaksanakan zuhur dulu baru asar juga tetap sah. Jadi hanya masalah afdolnya saja. Nah, jadi maghrib sama isya dulu baru maghrib. Jadi dahulukan karena ini adalah wilayah kekuasaan. Jadi wilayah kekuasaan. Ini miliknya waktu isya, maka isya dulu baru maghrib. Ketika di asar begitu, asar dulu baru. Nah, meskipun sekali lagi, kalau misalkan dibalik seperti normal, maghrib dulu baru isya, itu juga tetap sah. Tetap sah. Itu hanya masalah afdoliyatnya. Nah, gitu Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan doa kunut subuh pagi itu wajib apa sunat? Dan juga di Makkah Masjidil Haram melaksanakan sholat kunut pagi tidak ada kita lihat. Iya, iya. Jadi saya menanyakan sunat apa wajib? Dan seterusnya di waktu ada imam di sini tidak lupa atau membaca doa kunut jamaah langsung subhanallah. Seakan-akan cara dulu gitu. Itu sunat apa wajib? Demikian Pak.
Iya, iya, iya. Ini pertanyaan yang umum sering ditanyakan. Ya. Meskipun bukan pokok bahasanya karena sudah ditanyakan harus dijawab ya. Jadi di sholat itu ada namanya sunnah hayat dan sunnah abad. Orang kalau misalkan sunnah abad ada 3 kalau nggak salah sunnah abad, 3 atau 4 ya. Pertama adalah kunut, yang kedua tahiyat, yang ketiga sholawat di tahiyat. Itu sunnah abad. Nah tadi ketika misalkan sunnah abad itu kalau boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat, tapi dianjurkan untuk ditutup dengan diganti dengan sujud sahwi. Nah yang perlu hati-hati, ini sering terjadi. Jadi gini, sunnah awal kan misalkan pertama di tahiyat awal, itu kan sunnah abad. Karena kita lupa di sunnah abad itu, lalu kadang kita sering maksain subhanallah. Jadi kalau subhanallah, udah kalau lupa biarin. Misalnya ini yang sering, ini harus paham kalau dalam. Kan setelah tahiyat ini ya, tahiyat awal. Misalkan imam Allah, maunya subhanallah. Ketika masih begini, subhanallah, boleh langsung kembali. Masih belum tegak. Subhanallah, oh iya, berbalik tahiyat awal. Tapi kalau sudah tegak, masih maunya subhanallah, karena tahiyat awal itu enggak ini sudah tegak, lalu imam balik lagi batal sholatnya. Jadi lanjutkan aja gitu ya. Sama dengan ketika misalnya lanjutkan saja, karena rakaat pertama itu adalah sunnah abad. Nanti ganti saja dengan sujud sahwi. Ya, karena yang rukun sholat itu adalah tahiyat yang terakhir. Kalau yang tahiyat pertama itu kayak sholat tarawih, itu yang sholat tarawih yang 4 rakaat. Pernah kan ya sholat tarawih yang 4 rakaat? Kan yang rakaat kedua kan suka langsung tuh, kan gitu. Nah, ya kayak gitu. Karena tahiyat pertama itu sunnah abad. Jadi kalau udah tegak, jadi biar mau tahu, itulah pentingnya makmum belajar. Karena kalau makmumnya nggak belajar, diteriakin terus, subhanallah. Ada kan di masjid-masjid ceritaan gitu kan, wah imam karena imam ini berisik amat. sudah tegak berdiri, ya kan dilema. Kalau nggak duduk makmum berisik, tapi kalau dia duduk batal sholatnya gitu. Jadi diulang sholatnya. Karena dianggap menambah keadaan. Sama dengan di kunut. Kunut itu kan juga sunnah abad. Kalau imam sudah sujud masih subhanallah biar kunut, lalu kemudian imam itu kan gak enak sama jamaah, berdiri langsung kunut, itu batal. Karena dianggap menambah gerakan baru. Kecuali kalau masih mau turun terus ingat lalu berdiri disubhanallah oleh jamaah, lalu berdiri itu masih sah. Tapi kalau sudah masuk ke rukun selanjutnya terus kembali gara-gara suara subhanallahnya jamaah, ya itu batal. Karena dianggap menambah gerakan baru. Itu sunnah awal. Jadi sunnah awal itu kalau kita lupa nanti cukup diganti ditambal dengan sujud Setelah salam ya. sebelum salam. Akhirnya sebelum salam. Tapi kalau pun setelah salam sudah boleh. Jadi tahiyat selesai, sebelum salam sujud sahwi. Nah, 2 kali, ya sudah 2 kali. Nah, tapi kalau sunnah hayat itu misalnya begini. Sunnah hayat itu ya di luar yang apa? Misalkan kita lupa baca doa i'tidal, bukan i'tidalnya ya. Kalau i'tidalnya nggak boleh lupa baca i'tidal. Lalu di ujungnya sujud sahwi sendirian karena merasa ada bacaan yang terlupakan. Itu membatalkan sholat.
karena dianggap menambah gerakan baru dalam sholat yang tidak seharusnya atau yang tidak disyariatkan. Nah, atau lupa membaca, misalnya ini setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung Allahu Akbar, lupa baca surat pendek, lalu ujungnya nanti sujud sahwi, itu batal sholatnya. Kenapa? Itu sunnah biasa baca surat. Dia bukan sunnah apa. Maka tidak perlu sujud sahwi. Nah, itu kita perlu tahu di situ yang namanya rukun, sunnah abad dan sunnah hayat. Itu nanti kita bahas satu persatu nanti. Mudah-mudahan kesampaiannya. Oke, ini sudah 6:30 nih. Harus diakhiri kalau enggak. Kalau kurang rakaat itu Ya, kurang rakaat karena lupa atau nggak lupa? mama udah terlanjur gitu, udah selesai tapi rakaatnya kurang. Nah, Itu dikasih tahu terakhir. ya. Tapi tidak sujud sahwi. Ya, kalau kurang rakaat ada sebuah hadis begini. Ada hadis itu menarik, itu cerita yang di Fathul Haq juga ada. Jadi Rasul itu suatu ketika sholat zuhur, lalu sholat itu cuma 3 rakaat. Sudah assalamualaikum. Sahabat kan bingung. Ya Rasul, apakah ada wahyu untuk mengurangi sholat? Pertanyaannya gitu. Namanya Rasulullah yang selalu berani wahyu, kan kalau dikurangi kan seneng, dari 4 jadi 3 jadi 2 kan seneng. Maka pertanyaan yang disampaikan, ditanya oleh sahabat itu, ya Rasul, adakah wahyu untuk mengurangi jumlah rakaat sholat? Nah, Rasul bilang, oh, kalau enggak, emang kenapa? Sholatmu kurang 1 rakaat. Oh gitu, langsung. Jadi kalau kita kurang satu langsung berdiri nambah 1 rakaat, meskipun sudah ngobrol. Nggak perlu ngulang dari awal. Hanya nambah kekurangannya. Niatnya. Enggak usah niat, udah bagian dari situ. Jadi meskipun tapi jangan udah makan, oh kurang 1, nah begitu, jangan. Ya gitu ya. Jadi kalau kurang diikuti, kan itu ingetin kurang 1 langsung. Tapi kalau misalnya kejadian harusnya kan 4 rakaat nih, ternyata 5 rakaat, nggak perlu dikurangin. Kalau kelebihan gimana? Ya kalau kelebihan karena kalau lupa masalah namanya kelebihan. Kan gini, ini problem yang kadang gini. Jangan-jangan imam itu meninggalkan rukun tapi tidak diketahui oleh makmum. Contoh misalkan sholat zuhur, ternyata rakaat keempat itu ngalamun, baca Fatihahnya lupa kan, misalnya gitu. Tapi kan silent tuh. Sekarang saya nggak ada yang tahu tuh. Nah karena lupa, tapi karena dia udah ruku, wah saya kayak lupa karena ngalamun ragu gitu. Kayak saya nggak baca Fatihah. Padahal la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Fatihah di dalam 1 rakaat. Karena 1 rakaat yang ketinggalan 1 rukunnya, 1 paket hilang. Lalu dia nambah, wah karena saya lupa. Makmum kan dia nggak tahu kalau itu karena kesorangan itu. Imam ngeyel aja. Kan gitu. Ya, dia nambah 1 rakaat. Jangan begitu lah. Dia bukan kelebihan, mungkin bagi makmum kelebihan. Tapi makmum kan harus mengikuti imam. Makmum itu harus mengikuti imam gerak apapun harus begitu kan begitu. Maka kemudian ya nggak masalah. Jadi nggak ada cara mengurangi. Pokoknya ikut imam karena termasuk pahala dan dosa kita ikut imam. Begitu ya. Terakhir kan? Ya menit terakhir ini ya.
Tadi saya mau nanya, saya agak lupa tadi ya. Tadi Ustaz mengatakan pada saat takbiratul ihram kali pertama itu sunnah apa gimana? Takbiratul ihramnya mengangkat tangan yang sunnah. Mengangkat sunnah. Mengangkat tangan. Jadi tidak apa, tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan masalah. Namanya sunnah. Ya, maksud umumnya. Makanya kemudian ada orang kadang Allah Akbar. Karena enggak kalau kita mau serius Allah. Ya, Allah Akbar. Tapi saat takbiratul ihramnya Allah Akbar itu wajib. Iya, wajib. Namanya takbiratul ihram. Namanya takbiratul ihram itu wajib. Kan itu. Tapi ngangkat tangannya sunnah. Maksudnya sunnah apaan? Enggak, sunnah biasa. Sunnahnya saat yang mengangkat tangannya saja. Jadi kalau misalkan lupa nggak angkat, itu nggak perlu sujud lagi. Asal takbiratul. Asal takbiratul. Kalau takbiratul kan Allah Akbar gitu. Allah Akbar itu Karena karena memang kebiasaan ketika takbiratul ihram masih ngangkat kan. Oh iya, karena itu biasa. Sunnah Sunnah itu menandakan kepasrahan kita kepada Allah. Iya. Itu yang saya sebut level kehusuan. Orang kan kita kan kalau gini kan kalau kelihatan pasrah. Nggak ada Allah, nggak ada. Mah kepasrahan. Jadi Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang tahu diri kelemahannya, tahu diri kerendahannya, tahu diri kehinaannya. Itulah kenapa kemudian la ilaha illallah sebagai sebuah ekspresi kelemahan. Tapi satu sisi mengagungkan namanya, maka disebut dengan nafi isbat. Satu sisi menafikan, lalu yang kedua menetapkan. Itu di redaksi. Tapi ekspresi dalam sholat itu ditunjukkan dalam apa tadi? Mengatakan itu ekspresi pasar. Ya, kemudian tentang masalah meluruskan sholat kita ya. Itu kan sering katakan bahwa meluruskan sholat itu kesempurnaan sholat. Salah satu sempurna sholat itu. Iya. Saya pertanyakan sempurna sholat itu seperti apa tadi? Iya. Sempurna itu hanya untuk sendiri atau untuk seluruh jamaah? Jangan sampai gini tapi ini jalannya aja tadi ya. Ini udah bagus semua. Saya nih tiba-tiba agak melenceng nih. Kalau misalkan itu ya, berarti kan tidak sempurna ya. Saya pengen tanya sempurna itu bagaimana? Kemudian jangan sampai nanti saya dihujat sama orang-orang nanti kok gara-gara lu gua sholat cuma enggak sempurna dia bilang gitu nih. Iya. Jadi itu masalah fadilah sholat jamaah. Jadi ketika sawu sufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami sholat. Untungnya min tamami bukan min sihhati sholat. Kalau pakai min sihhati sholat, wah itu sholat jamaah itu jamaah bikin masalah. Jadi gini, bagi orang-orang tertentu itu dapat ketika dia berada dalam soft yang sempurna, maka dapat nilai 10 kira gitu ya. Sempurna, anggap nilai sempurna nilai 10. Tapi misalkan lalu ada yang ini begini ya, ada satu misah di sana. Dia dapat pahala jamaah tapi tidak tamam. Misalkan kalau harusnya 10 mungkin dapat 8 atau dapat 7 kira gitu. Jadi minta mami sholat itu. Jadi bukan semuanya yang ini tapi misalkan yang soft ini rapi lurus yang dapat ini. Mereka di belakang ada satu yang misah, yaitu dia aja yang dapat. Tapi yang masuk dalam barisan rapi dan lurus itu dapat tanpa sholat. Jadi kalau yang depan lurus tapi belakang misalkan agak yang dapat depan aja. Iya, dapat depan. Oh enggak. Jadi individual, semuanya individual. Bukan tanggungan bersama. Tapi di kita sholat dapat tamam. Sholat dapat tamam. Yang yang misah-misah tadi itu yang tidak tamam. Ya yang lainnya dapat 10. Yang misah atau yang enggak sawu sufakum itu dapatnya 8 atau 7. Tapi tetap kali 27 gitu. Tetap kali 27. Kira begitu ya. Ini karena kalau diskusi ini ada oh ada dia. Silakan Bu. Agama dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang di sini imam ini bacaannya pada sholat yang salah itu kalau ada tadi misalnya
Ya ini problem kita ketika sholat jamaah. Tapi diperhatikan gini, kalau imam itu masih belajar, maksudnya ini, memang imamnya itu satu-satunya, tapi dia masih belajar, memperbaiki diri, tetap ditolerir keabsahannya. Tapi kalau imam itu berhenti belajar, sudah merasa pinter, lalu kemudian bacaannya masih amburadul, itu takmir harus negur ganti. Dan meskipun kadang ada beberapa begini, ada yang masih mentolerir tidak fasihnya bacaan imam. Dan itu yang saya lakukan. Dulu kalau masih pakai ilmu pondok, itu saya namanya misah dari jamaah. Pas Allah Akbar, Alhamdulillahi Rabbil, wah jelas itu, langsung mufarokoh. Saya langsung mufarokoh dulu. Jadi sholat di masjid, tapi mufarokohnya Allah Akbar langsung mufarokoh. Minimal hanya berharap sudah dicatat oleh Allah ikut sholat jamaah. Tapi realnya bisa mufarokoh. Realnya dulu saya begitu. Tapi belakangan saya mentolerir. Karena ada kiai yang ini belum saya dapatkan dasar penjelasan di kitabnya. Tapi kiai menjelaskan begini, kamu harus lebih dewasa. Ya. Ada kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Ada kemaslahatan yang lebih besar untuk menjaga itu. Akhirnya kita ikut sama mufarokoh. Kalau dulu awal-awal saya mufarokoh. Nah, mufarokoh itu misal. Jadi misalkan kita udah dari rumah niat jamaah, ternyata imamnya bacaannya jelek. Nah, daripada batal kan kita mufarokoh. Nah, mufarokoh itu dua gaya. Mufarokoh itu dua gaya. Satu langsung